memasyarakatkan olahraga dan olahraga kan masyarakat. Iya. Tapi bener nggak tahun 2015 gue datang ke Solo, gue inget banget dong. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Apakah terpikir di benak Anda untuk pensiun dini di puncak karir Anda? Di saat sedang hype-hypenya, orang menantikan kehadiran seorang Zin Zuba cetar membahana. Saat cuan lagi tinggi-tingginya, Fathar mengundurkan diri dari program yang membuatnya dikenal seantero Jawa Tengah di 2022. Mengapa? Dan apa yang melatar belakangi kesuksesannya? Lalu apa yang dilakukan sekarang? Ini kisahnya, Fathar Prasuma di Bedante Show, Be Fun, Be Cuan, Be Inspired. Sahabat Bedante, hari ini masih di kota Solo. Saya sedang berada di sebuah kafe, bukan kafe ini, tempat gym Sunflower, bersama dengan seseorang yang sudah kita kenal dari sejak berapa ya, 10 tahun lebih ya gue kenalan sama dia. Tiap kali ke kota Solo pasti ngegerecokin, Tar, gimana ada kelas, ya kan? Nah, tapi sekarang ini dia sudah tidak mengajar lagi, saudara-saudara. Tar, how are you? Oke, baik-baik aja Bang. Fathar Prasuma. Welcome. Jadi Bedante. Banyak kan nama gue. Jadi Bedante. Nah, gue khusus nih dari Tangerang ke sini nih. Thank you. Jauh-jauh dari Tangerang ke Solo ya. Solo. Demi lu. Nemuin gue doang nih. Enggak juga sih. Iya, saya kan Bang, lu jadi podcast gua enggak ya? Buat filler. Bro, Yes. Oke. pertanyaan penting. Wow. Adeng. Mengapa sampai sekarang akhirnya gue ke Solo, gue nggak bisa nyari lu untuk ikutan kelas lu? Karena sekarang ada Sunflower Studio. Ya. Wow, pertanyaannya langsung ya. Slep. Ya karena mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, banyak yang udah tahu juga, nggak cuma di Solo sih, di teman-teman, terutama teman-teman yang dekat di Semarang, Jogja. Gue udah pensiun Bang. Pensiun. Iya, pensiun. Orang pensiun ini tuh kalau kerja, men. Ya. Lu tuh instruktur pensiunnya dari mana? Gini, pensiunnya itu gue tuh ngerasa ternyata gue tuh orangnya merasa sudah di ini ya, gue kan dulu atlet. Oke, gue udah di atlet. Oke. Atlet karate kayak Bang Umar, walaupun belum sampai pelatnas lah, gue udah ngerasain apa atlet. Terus jadi atlet, tahu-tahu terjun di dunia instructor. Itu tuh ada kayak time. Jadi kayak dulu di atlet tuh gue masuk bener-bener ke atlet profesional tuh waktu kuliah. Kuliah kan gue 4 tahun nih. Katanya lu kuliah juga olahraga? Iya. Kuliah gue olahraga. S1 gue olahraga. Jadi kuliah gue juga ambilnya karate. Kuliah karate, otomatis atlet karate juga. Ya kan. Jadi mau nggak mau selama 4 tahun gue karate, olahraga karate gitu ya. Nah, setelah gue kelar kuliah S1, itu tuh gue mikir, wah pencapaian apa ya? Kayaknya gue udah mentok nih gitu. Mau dipikir-pikir mau gue ke pelatnas, kayaknya nggak mungkin. Umur ya? Bukan umur sih, saingannya berat. Saingannya berat, gila aja dengan, kan kalau di karate, lu kan bela diri juga kan Bang, ya kan? Kalau di karate kan kalau untuk pertandingan itu kan ada kelas-kelasnya, kelas min 65 kg. Nah, Kita kelas setan, men. iya, kelas set. Udah ngomong kelas setan kan ya. Kelas neraka kalau gue Iya, bilang, ya kan? Nah, gue mikir, waduh men, di kelas gua dengan gua sadar diri, dengan kapasitas gua yang kayak gini, gua udah mentok lah, udah ikut pernah ngerasain pekan olahraga mahasiswa nasional. Itu dia udah kayak sekelas PON. PON Di mahasiswa ya? Iya, mahasiswa kan. Walaupun di situ juga
belum juara juga udah sampai udah mewakilin daerah. Kalau dulu kan gue Jogja ya. Udah ini udah kayak pencapaian gue tuh udah sampai nih di sini. Oke. Terus kembali nih ke Zumba, ya kan? Zumba, gue di Zumba tuh dari 2016. Berarti itu kurang. Berarti masih lagi masa perkembangan tuh ya pada saat itu ya? Belum peak kan? Maksudnya masih naik. Iya, kan? masih naik-naiknya. Di Solo ini kan mungkin juga masih belum banyak yang tahu pada saat itu. Nggak ada malah. Nggak ada yang tahu. Lu zin pertama berarti? Bisa dikatakan zin pertama di Solo. Jadi 2015 gua masuk 2015 akhir gua masuk ke Solo. Gua nyari-nyari ada Zumba nggak gitu. Kayak gua dong. Iya, ini sih ada Zumba nggak ada. Ada Zumba nggak ada. Waduh. Terus makanya gua ambil sini itu Zumba Instructor Network itu di tahun 2015 masuk ke sini bisa dikatakan ya kayak Junko lah. Kalau Junko pelopor Indonesia, gua pelopor Solo. Oke. Gue iya aja deh. Iya aja deh. Nah 2015 sampai sekarang 2022 ya. 2021 berarti kan tahun kemarin gua pensiun. Gua menyatakan pensiun itu 2021 kemarin. Dulu kali 2021 kan udah pandemi. Iya, pandemi. Setahun gua. Setahun. Iya, setahun. Jadi gua setahun 2021 tahun lalu berarti kalau dihitung sekitar 5 sampai 6 tahun kan. Iya, nah, gua di situ tuh udah kayak sama Bang. Stuck ya. Gua mau apa lagi nih selain instructor gitu kan. Maksudnya mungkin kita jadi instructor kan beda-beda ya. Pencapaiannya dalam artian ada yang orang instructor ya udahlah gue instructor cari duit. Waktu depan aja cari duit. Di mana-mana mau jadi instructor mau jadi apa sih? Iya kan? Cuman kalau gue mungkin kebiasa sama kebiasaan kompetisi ya dalam artian kalau kita olahraga kompetisi kan udah ada levelnya. Ya. Ada Porda ntar apa? Gue ngejar lagi nih. Ngejar apa lagi? Nah, gue kan di situ. Kebawahnya di situ Bang. Udah kebiasaan situ ya. Iya, udah kebiasaan situ. Jadi kalau gua pribadi sih kayak udah nih gua Zumba di Solo udah pada kenal nih Zumba. Oh yaudah. Udah tempat-tempat gym udah gua pegang nih gitu kan. Kalau ini pribadi ya, kan orang beda-beda. Udah suatu kepuasan pribadi. Terus gua stuck nih. Gua stuck mau apa nih? Masa jadi jazz? Ya kan? Kenapa enggak? Aduh jadi jazz. Aduh ya. Ampun ya. Jadi jazz sebenarnya gua bisa dikatakan pengen jadi jazz itu pengen. Jadi kayak jiwa bisa dikatakan jiwa edukasi. Ada sebenarnya ini juga seperti yang lu pengen juga kan ada achievement lagi. Yes, gitu kan, ada achievement lagi. Cuman kembali lagi kayaknya udah capek nih kayak kalau di Zumba gitu kan. Mau apa lagi nih di Zumba? Kalau ini background gua olahraga, kembali lagi ke visi misi gua waktu gua bawa ke Solo gua Zumba pengen ya itulah kata-kata jadul. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Iya. Tapi benar loh, tahun 2015 gua datang ke Solo. Gue inget banget Bang. Gue bukan mendiskriminasi suatu cabang olahraga ya. Kan rata-rata kalau kita bilang group fitness itu kan ada yang aerobik aerobik lah ya. Kita bilang aerobik. Siapa sih yang nggak kenal aerobik di ini kan? Terus ada bisa kita bilang Zumba, Pond, Strong Nation, Body Combat dan lain-lain dan lain itu kan produk Les Mills. Itu kan orang-orang masih itu apaan sih? Yang penting gue aerobik. Ya kan kayak gitu kan. Nah, gue datang ke situ kayak Zumba pertama kali gue di Solo di Car Free Day. Yang datang cuma 6 orang, 7 orang. Bayangin. 7 orang. Itu di Car Free Day. Sambil lewat. Iya lewat. Tinggal masukin koin. Enggak lah. Gitu ya. Saat itu gua ada sponsor. Ada diundang berarti ya. Ya. Setengah diundang lah ya, ada dikasih panggung. Ayo Mas, gini ya. Ya minuman lah kayak gitu kan udah tahu. Udah tahu nih gitu. Yaudah, yuk gitu. Tapi gue bilang Mas, tapi ini di sini baru ya Mas di Solo gitu kan. Nggak bisa kayak gue langsung paham lah. Mereka nggak bisa kayak di Jakarta, di Bandung di tahun itu udah boom. Di Solo masih baru nggak apa-apa Mas. Nggak lucu tuh cowok joget-joget ya kan. Kalau aerobik kan udah pada tahu lah ya dengan stylenya. Zumba lu udah tahu lah style Zumba kayak gimana, kayak gitu joget-joget dengan musik yang beda banget. Orang di Car Free Day apaan?
Ya udah, gue akhirnya tahun 2021 wah udah capek nih, kayaknya enough, cukup. Setelah lu berlawan buana studio ke studio, car free day ke car free day, Iya. sampai gue tiap kali nginep di hotel, ada salah satu merek hotel lah ya, muka dia tiap kali nongol di lift, ada video selalu nongol, iya, gue sampai apal gerakannya, sampai udah kayak gitu men. Tapi lu nggak sayang kan, lu nyari duitnya. Gini, mungkin ada banyak orang yang belum tahu ya bang. Jadi kan kalau orang tuh kalau ditanyain gitu, mas kerjaannya apa? Ya. Lu jawab misal gue di Zumba, gue dulu instruktur, gue nggak merasa tidak itu pekerjaan. Oh. Okay. Jadi itu hobi. Gue seneng, gue hobi. Paham lah lo ya. Kalau misalnya mas kerjanya apa? Wah saya personal trainer. Saya pegawai di kantoran. Saya ini. Mas kerjanya instruktur. Gue bingung, jujur gue bingung. Ini kerjaan bukan ya? Tapi gue dapat duit. Jadi kalau gue kerjaan, ya ini bukan kerjaan sih, ini hobi gitu. Ini saya suka, saya hobi karena basically saya suka olahraga. Tahu-tahu menghasilkan, kayak gitu. Ditambah ketenaran pada saat itu. Ya. Setelah itu, ya tapi kan lu maksudnya kalau memang mau itu kenapa lu nggak ngejar ke yang lain gitu? Maksudnya sekarang ini kan lu pensiun gitu ngomong. Yeah. Ya itu di salah satu dance fitness, ya kan lu Zumba pensiun. Tapi kan banyak sekarang pilihannya men. Apa memang karena lu sudah pikir, oh udahlah, gue udah nggak mau jadi dance fitness lagi, gue mau ngarah ke yang lebih ini, makanya lu di Sunflower gitu? Nggak juga sih. Nggak juga. Jadi begitu gimana ya? Agak kompleks ya. Kompleksnya gini. Gue begitu kita balik lagi waktu gue masih atlet, gue kan ambil kuliahnya ke pelatihan. Pelatihan, oke. Ke pelatihan. Yeah. Otomatis gue lulusan jadi pelatih. Pelatih. Iya kan. Gue udah kedidik jadi pelatih. Oh semacam ini pelatih. Gue begitu lulus sebelum gue Zumba, gue sempat megang anak-anak asal gue kan Temanggung ya. Gue di Temanggung ngelatih fisik anak-anak karate Temanggung yang buat mau persiapan pertandingan. Oke lah. Jadi gue masih ibaratnya ideologi gue masih wah gue pelatih nih gitu kan. Gue pelatih nih. Yeah. Jebret, yo ngelatih gini-gini. Jiwa gue ibarat kepuasan ya. Gue bisa ngelatih orang, gue bisa ngasih edukasi. Kan pelatih kan otomatis mengedukasi juga kan. Oh kayak gini tersampaikan. Gue di Zumba itu nggak sengaja, bro. Gue di Zumba itu tidak ada wah Zumba ya keren gitu kan. Enggak. Berarti lu ya karena punya misi visi memasyarakat olahraga untuk di Solo. Poinnya bukan di Solo ya. Gue lebih suka pengen yuk orang itu kenal olahraga. Di situ. Tinggal olahraganya Apa aja terserah. Iya. Tinggal di Salah situ. satunya jalannya waktu itu Waktu adalah Zumba. Iya, salah satunya ketemunya Zumba. Ya. Dan akhirnya lu sekarang berhasil kalau gue bilang sih. Karena selain cuma Zumba, kan di studio ini aja lu udah bisa bawa banyak kan ya. Ya. Yang jadi, lain-lain kan teman-temannya kayak Pound Fit, kayak Ya. MMA, itu lu bisa bawa ya. Berarti kan misi visi lu sebenarnya berhasil juga. ya bisa dikatakan gitu juga sih ya. Ya, Cuman iya. tapi sekarang kan kalau dulu kan hobi. Ya. Kalau sekarang gue punya Sunflower, pikirnya beda lagi bro. Apa? Bisnis. Kalau bisnis pikirannya apa sih? Beda lagi ya. Cuman tapi tetap nggak jauh-jauh dari apa ya, masih gue jiwanya jiwa pelatih. Apa yang gue bisa kasih buat mengedukasi orang-orang, ibaratnya orang datang ke Sunflower Studio pengen apa? Ya. Gue nggak bisa langsung bilang oh ikut kelas saya aja, kan gue sekarang lagi suspension ya, suspension training. Wah ikut suspension aja, nggak bisa. Gue kembali lagi pengen mengolahragakan masyarakat. Orang datang ke sini, saya pengen olahraganya apa? Saya senang yang kayak gini, gue arahin. Ada pilihannya. Ada pilihannya. Ya lu pilih dulu, cobain gitu ya. Iya, itulah di situ. Jadi kompleks. tapi memang ini ya apa? Kalau memang elunya sendiri adalah bukan bekas, kuliah
Enggak. Boleh ngomong kotor nggak sih? Ntar di edit kan? Kuliahnya adalah untuk mengedukasi, ya kan? Lalu visi misi lo adalah mengedukasi masyarakat. Ya udah pasti Zes. Wais, gila. Masih belum 6 bulan kan? Masih bisa lah. Langsung aplikasi kan. Gini, Sorry. Zest itu tuh sebenarnya kayak, jujur kan gue nggak cuma S1, gue ambil S2. Pendidikan olahraga juga. Ilmu keolahragaan. Ilmu Lebih keolahragaan. general. Lebih Yang general. dipelajarin apaan, men? Sebenarnya kebalik sih gue. Hah? Jujur aja kebalik. Jadi kebaliknya gini, gue S1 itu ilmu kepelatihan olahraga di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Di situ gue udah kayak lebih spesifik. Jadi karena gue masuk pakai jalur prestasi atlet, jadi oh ya udah olahraga kepelatihannya karate. Jadi dari semester pertama sampai gue skripsian gue bahasnya karate. Terus sebagai intinya, sebagai apa ya, main subjek itunya. Ininya semuanya ya, materi, pelajaran sampai. Tapi olahraga lain gue pelajarin, pencaksilat, taekwondo, olahraga, berenang, atletik, semuanya basic dasarnya gue pelajarin. Di S1. Di S1. Oke. Terus? Kan matang tuh. Ya. Ibaratnya gue belajar gizi, belajar psikologi olahraga, belajar anatomi tubuh, belajar kinesiologi, belajar ya macam-macam lah, ibarat kayak kedokteran kayak gitu. Gue mikirnya dulu S1, wah kuliah kayaknya enak nih, kuliah olahraga cuma main bola gitu kan, main basket. Ternyata aduh, anatomi lah, fisiologi lah, ya oke lah, it's okay, no problem gitu kan. Nah gue masuk S2 nya ternyata kalau ibaratnya kan kalau kuliah kan mau ngerucut ya. Kalau gue kebalik, kerucutnya kebalik. lebih besar. Lebih besar. Ya mungkin kalau di S2 kan lebih main apa ya? Kita dituntut pikiran kita harus lebih luas. Oke. Jadi kalau mungkin kalau S1 tuh kayak kita lebih kayak diarahkan kan. Ya. Ya kan. Textbook. Textbook. Ini lu sini. Tapi kalau di S2 tuh memang benar-benar kita harus mikir banget apa yang mau diambil. Oke. Misalnya ilmu keolahragaan, general kan bang? Ya. Ilmu keolahragaan, apalagi olahraga itu kan luas banget olahraga kan. Lu mau bilang olahraga rekreasi aja, olahraga tradisional ada, Turnamen ada. iya, ada olahraga yang sifatnya olimpiade, ya kan. Itu aja nanti yang kalau zaman sekarang ada yang paralimpik ya, itu yang buat difabel, yang kayak gitu kan. Oh gitu ya S2, gua kaget juga. Nah saat S2 gua ngambil Zumba. Ada emang? Oh bukan mata Bukan kuliahnya mata kuliah, kan? bukan. Ngambilnya lebih kayak license-nya ya? Berhubung gua masih Zumba, gua ambil ya. Apa yang bisa gua korek nih di Zumba. Jadi tesis gua tuh tentang karate sama Zumba. Gua compare, gua korek nih apa ya bisa ya. Oh gini. Nah, kenapa lu tadi bilang Zes? Kan S2 itu sebenarnya kan pengen dosen ya. Iya. Gua kan memang tadi pengen dosen jadi olahraga, dosen olahraga. Namanya dosen kan pasti mengedukasi. Iya. Nggak jauh dari Zes. Iya, makanya. Iya kan? Bukan makanya. Bukan makanya di sini. Jadi kayak aduh, daftar dosen nggak keterima-terima. Nggak keterima-terima. Kalah sama ya teman-teman lain lah ya. Ya lu bisa pakai kacamata kayak gua, mungkin lebih terima Le. Ya. Wise. Cukup ya. Apa hari ini? Oke. Ya udah, terus gue sempat di ZIN. Jadi ZIN tuh juga gue sedikit kayak tentang edukasi. Jadi ternyata gue ambil sesuatu hal yang ketika instruktur itu tuh nggak cuman ya kita bilang instruktur ya. Gue bisa bilang instruktur Zumba, instruktur apapun itu di kelas grup fitness. Ternyata nggak asal muasal lu gerak. Pernah gue sempat ketika bilang gini, Mas Patar, di Zumba tuh sebenarnya ada gerakan olahraganya nggak sih? Oh ya? Ada yang nanya gitu? Ya. Ada nggak sih? Terus kalau gerakan ini tuh sebenarnya buat apa sih? So, kalau lu nggak tahu gerakan lu yang digerakin buat apa, lu mau ngomong apa? Dan lu punya ilmu itu. Ya, bukan punya ya. Gue jeli. Gue tipikal jeli. Jadi kayak misalnya kita ngomong Zumba. Apa nih? Misalnya kayak reggaeton. Ya.
reggaeton, Destroza, bung cegebung. Yang nggak pakai apa aja ototnya. Iya, yang gerak apa aja, gerak yang benar kayak gimana, yang tidak menciderai gimana. Oh iya. Itu tuh sebenarnya instruktur harus butuh. Jadi lu bisa bikin juga dong training for instructor dong. Yes lagi. Di luar lah, kan nggak keterima juga kan? Langsung gitu. Orang belum daftar ya. Besok gue bayar lagi. Sebenarnya bisa bang. Kalau di Solo gue ya teman-teman silahkan nanti mungkin kenal sama teman-teman Solo, di Solo. Gue pernah bikin yuk kumpul. Kita kumpul, kita belajar teknik. Bukan mendahului Zes ya. Zes punya porsinya. Cuman gue di Solo kayak, yuk ini loh gerakan mering gitu yang enak kayak gini. Secara biomekanika. Oke. Ya biomekanika kan ibaratnya gerak tubuh kita. Ya. Kita nggak asal cuma lu kayak gini sejam capek lah. Kita mengidentifikasi, oh gerakannya kayak gini, oh gerakannya kayak kita tonton. Ibaratnya kalau Zumba gimana nggak ngotot sih, Beto Perez gerakannya kayak gini, oh Beto Perez kayak gini ya, Zay siapa lagi kita lihat, oh gerakannya kok kayak gini ya, yuk kita ambil gerakan yang benar kayak apa. Dibongkar ya? Dibongkar, kita belajar bersama di sini. Ya. Gue pernah kayak gitu di Solo. Dan mereka suka? Suka sih, cuman ya namanya instructor kembali lagi. Ya kebiasaan ya, habitnya. Kan kalau lu tahu why-nya, Ya. beda loh men. Pada saat gue disuruh, misalnya gue disuruh, besok lu mesti minum temulawak ya. Iya. Kenapa? Kalau zaman orang tua dulu kan, yang penting minum, Ya. pahit. That's it. Minum, gue nggak mau tahu, pokoknya minum sehat buat lu. Nah, itu akan beda kalau misalnya gue ngerasain pada saat gue lagi nggak enak badan dan gue minum temulawak dan it works. Ya. Gue udah tahu why-nya gue. Ya. Dan you know why-nya, kenapa lu harus belajar hal-hal seperti ini, ya nggak? Ya. Ya bagi mungkin teman-teman yang lain bukan gimana ya, maksudnya background-nya juga banyak ya. Kalau kita mungkin sesama pembela diri dulunya juga lebih concern hal gituan karena lebih cenderung gampang cedera, bener nggak? Ya benar lah. Iya dong. Iyalah. Kalau yang beda, yang lain mungkin bukan beda aja lah. Gue nggak berani Tapi ngomong gimana. gini bang, kalau gua punya pandangan gini, lo udah turun jadi instructor, mau apapun ya, lo mau Zumba, gua bilang instructor ya, bukan mesin. Lo udah turun di instructor dan lo sudah turun di olahraga. Mau background lu orang bank, lo background lu orang bisnismen, mau background lu ibu rumah tangga, apapun lo mau nggak mau harus bener-bener ngulik itu subjek olahraga. Jadi itu lu yang ngomong men. ini kan gua ngomong nih. Gua ngomong nih ya. Jadi bukan gua sok ngeguruin, karena gini loh. Olahraga itu kan sifatnya itu kan pengen member datang, orang datang pengen sehat. Ya. Ya kan? Ya. Ibaratnya kayak dokter lah. Oh, saya flu gitu kan. Saya pilek nih. Gak mungkin pilek dikasih obat buat batuk. Ya. Gak mungkin dong. Sama kan? Sama kan? Lu mau instructor mau PT apapun lu datang member mau apa? Jangan sampai saya mau ini nih, saya mau ngecilin perut gitu kan. Cuma yang dilatih tangan. Gimana coba? Itu kan sebenarnya poin dasar banget ya. Oh, saya jadi instruktur nih, bukan gara-gara instruktur, duit banyak, gitu ketenaran. Ulang tahun sampai sebulan. 11 bulannya nggak ulang tahun pas ulang tahun sebulan ulang tahun. Iya. Gini. Aduh mbak, kakiku sakit kemarin habis ini. Lu bisa jawab? Kalau instruktur nggak ada beban kayak gitunya, gimana? Iya. Itu di situ poinnya. Tapi gue bisa ngomong kayak gini karena gue sampai sekarang juga belajar. Tapi menarik bener, gue setuju banget. Karena apa? Karena bagi gue mungkin tambahan sedikit ya, maksudnya gue setuju banget dengan apa yang lo ngomong. Tambahan sedikit, kalau misalnya memang lu sebagai menyandang kata instruktur, memang instruksi. Cuma lu bertanggung jawab lo terhadap member lu. Nah, siapa orang yang lu instruct, bener nggak sih? iya.
orang-orang di depan lu itu bukan cuma pengen ngeliat lu tuh untuk hura-hura men. Ya. Dia pengen olahraga untuk dirinya sendiri loh. Ya. Bukan untuk siapa yang di depan dia, bener gak sih? Iya bener. Nah berarti kan memang kita juga mesti berpikir bagaimana teman-teman kita itu yang di bawah mungkin atau selevel ya ngikutin kita, ya menjaga dirinya dan tahu bagaimana cara bergerak yang lebih tepat. Iya. Apalagi sekarang mau ngomong ya karena background gua dulu Zumba, lu juga suka Zumba, dance fitness, namanya juga dance fitness. Fitness kita kan harus tanggung jawab dengan kata itu. Ada gerakannya juga harus ada gitu ya. Jangan bukan dance doang. Kalau dance doang kan ya bodo amat lu mau gimana gerakan dia. Dan dance doang punya kaidah tersendiri loh. Kemarin gua ada undang orang dance loh yang bener-bener dance doang. Tapi dia punya kaidah tersendiri dan mereka juga ngomong ada gerakan-gerakan yang nggak boleh karena bisa kesleo, bisa apa. Ada juga gitu. Gimana yang belakangnya ada fitness? Mesti lebih ya. Harusnya. Tapi ya nggak tahu gua. I don't know. tapi gitu kan. Saya gini, gue tuh dulu di Zumba selama 5 tahun kayak merasa wah kalau duit kita ngomong duit ya udah sih. Ya. Gue percaya namanya ya udah lu nggak usah mikirin duit, lu mikirin prestasi, duit bakal datang ya bakal ngikutin. Gue percaya banget di situ. Tapi kan sekarang kalau di Zumba lu mau duit gampang, lu tinggal joget dapat duit, ya kan. Tapi kalau dulu gue nggak, gimana caranya orang ini bisa senang dengan Zumba, orang ini bisa senang dengan yang namanya dulu ya Zin Fatar itu continue. Maaf nih sampai gue pensiun gue ditangisin. Gue ditangisin, anjir tangisinnya kayak gue udah mati. Fatar, aduh. Untuk di situ iya dong. Itu dia. Gue bilang, Mbak, Tante, Cici, saya masih hidup, bisa nanti ketemu di Sunflower gitu kan. Udah kok nangisin kalian nangisin kok kayak saya sudah mati gitu kan. Dan dunianya masih di situ-situ juga. Iya kan ya? Masih di Solo, masih di sini ketemu misalnya, Fatar, ayo, gue nggak nutup, gue pensiun Zumba bukan berarti gue langsung jedok, hilang total enggak, gue masih ada misal, Fatar, ada yang ngotak Fatar yuk, ini ada acara makan-makan nih gini-gini, ya ayo gitu kan, bukan kayak nangis gitu. Are you happy digituin atau enggak? Gue merasakan mungkin kalau gue mati kayak gitu ya. Jadi gue bisa bikin clickbait dong ya. Fatar tahu rasanya mati. Iya bisa. Nanti judulnya gitu. Clickbaitnya gitu. Bukan mati suri ya. Bukan mati suri. Jadi gini, rasanya bila kalau dikatain lu seneng atau kagak, itu kan gue ibaratnya kayak orang mati. Orang mati kan nggak mungkin, lu seneng atau enggak mati, bener nggak? Iya bener. Tapi maksudnya gini, lu senang atau enggaknya sampai segitunya orang-orang tuh mengadore lu. Gitu. Di satu sisi seneng sih ya dalam artian wow, ternyata sejauh ini saya membawa Zumba, nama Fatar itu semelekat itu. Gitu. Gua pikir kayak ya dan kembali lagi misi visi lu tercapai dari orang-orang yang mungkin nggak pernah olahraga waktu itu ya. Ikut sama lu akhirnya dia olahraga. Walaupun di kelas lu banyakan yang juga foto-foto doang juga. Iya benar. Iya ya, tapi kan ada olahraganya dibanding nggak sama sekali kan. It's good lah. Nah sekarang udah punya Sunflower. Happy juga. Alhamdulillah. Sunflower tuh apa sih? Sunflower Studio. Oke. Studio ya. Jadi bukan tempat fitness, bukan tempat gym. Jadi kan Sunflower itu tuh kayak gue mikir di Solo itu belum ada studio grup fitness yang hanya grup fitness loh. Kan rata-rata kalau sekarang kalau kita bilang grup fitness tuh ya senam lah ya. Kayak senam itu kan cuma gabung sama gym. Ada gym, ada senam, ada gym, ada senam, ada gym, ada senam. Notabene kalau kita ke tempat gym, ya orang yang mau senam merasa tidak nyaman.
banyak ya tidak banyak ya, beberapa ada yang tidak nyaman karena ketika dia gym bentar dilirik, bentar sweet Ada masih ada. Masih ada gitu kan. Terus belum nanti stigma negatif ya, wah tempat gym kalau cewek masuk gym kan bisa dipakai atau apa kayak gitu. Masa sampai segitu sekarang? Masih ada di Solo masih ada. Wah gini nggak baik Mas Siti. Kayak gue bikin grup fitness yang tadinya ya kembali lagi ya, grup fitness itu kalau di kota Solo sepertinya hanya untuk kalangan kaum wanita saja ya. Tapi enggak, ada beberapa laki-laki yang sering datang juga di kelas-kelas tertentu gitu kan di sini. Jadi kayak dengan menghilangkan stigma negatif. Ya. Jadi datang ke sini satu lantai khusus buat dance fitness atau olahraga yang barengan gitu ya. Grup fitness itu grup fitness. Jadi dan gua mencoba gini Bang. Olahraga itu kan bukan buat dewasa ya. Hitungan dewasa kan paling umur masih 15 kali, 15 sampai ke atas gitu kan. Tapi gue di Sunflower Studio ini bikin semua kalangan. Anak-anak ada, ibu hamil ada. Kalau cewek, cowok ada gitu ya, udah otomatis ya. Jadi kalau anak-anak apa nih? Dance kids. Oke, ada yang kids ya. Dance kids. Sekarang gue lagi ngembangin kids workout. Jadi anak-anak kids workout. Jadi kalau mereka aduh bingung, anak saya tuh jajetan terus Mas, udah bawa kesini aja. Aduh anak saya tuh kemarin beberapa ada yang kayak kids workout yang maaf ya, anaknya memang hyperaktif, anaknya autis, nggak apa-apa salah, kita gabung jadi satu. Gue bisa nge-handle, dalam artian nge-handle-nya gini, memang anak-anak autis itu butuh pelepasan, butuh ibaratnya sosialisasi juga. Kita biar menang, ini loh ada teman kalian yang kayak gini. Belajar, dua-duanya belajar. Yes, belajar. Dua-duanya saling menerima, yang satu juga bisa belajar untuk bersosialisasi. Itu dia poinnya. Dia gue kumpulin, kayak gini. Nanti kalau misalnya ya namanya anak-anak yang autis itu berkebutuhan khusus kita sebutnya sih. Iya, berkebutuhan khusus memang penanganannya ya namanya anak-anak kan kita nggak bisa kayak orang dewasa ya saat latihan kayak misalnya ayo kamu harus push up kayak gini enggak sesuka mereka, cuman kita arahin yuk kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, yang penting happy, anak ini gerak. Itu ada, lu ada programnya ya? Ada programnya. Nah kalau yang buat ibu hamil apa? Prenatal juga. Prenatal juga. Nice. Jadi di Solo memang sudah ada beberapa tempat yang ada prenatal yoganya, ya yoga ibu di rumah sakit kan pasti ada juga. Kenapa gua nggak bikin di satu one stop tempat? Setuju. Jadi ketika misalnya ibu-ibu nih ngantar anaknya, mau ikut apa? Dance kids, oh ya silakan ke atas. Anaknya tahu-tahu besok, udah mau punya adik ya, yuk ikut prenatal yoga. Cuman gua nggak sebatas ke prenatal yoga Bang. Apa? Ada lagi istilahnya hypnobirthing. Hypnobirthing itu lebih ke persiapan ke persalinan. Jadi kayak kalau prenatal yoga itu kan kayak apa namanya? Pada saat lagi hamil ya, rutin latihan di umur kehamilan 20 minggu sampai ke atas ya. Itu kan persiapan. Nah, kan butuh persiapan lagi nih menuju ke persalinan. Gua ada kelas di situ. Khusus kelasnya. Dan itu hypnobirthing kelasnya udah sama suaminya, sama pasangan. Iya, sama kayak di mungkin rumah sakit lah ya. Iya, cuma ini lokasinya malah di tengah kota ya. Iya. Ya ini Sunflower juga letaknya itu tuh bagus ya. Kalau gua sih pribadi waktu itu ke rumah sakit, ya bawa istri lagi pas mau lahiran, gue berduaan, rumah sakit kan penuh sesak juga gitu ya maksudnya. Dan lokasinya kan barengan dengan yang ini, kadang juga kita nggak nyaman gitu. Ya itu nih. Nah kalau ini kan letaknya di kota, di tengah kota, and then lu tinggal parkir, ada berapa orang naik barengan gitu kan. Lu satu kelas berapa orang? Apa nih untuk yang persiapan untuk prenatal? Ya. Kalau prenatal yoganya paling 5. Iya, dan itu lebih di masa pandemi kayak begini mungkin lebih safe buat kita, lebih nyaman lah ya. Gitu. Dan tempatnya juga mungkin terpisahnya agak gede-gede dibanding kalau misalnya itu mepet-mepetan
baru Ya, gerak dikit gitu kan, sorry kena dedeknya gitu. Cuman kan kayak ya bener bang kayak kalau prenatal yoga kan kita lebih kayak ya namanya apa ya, kita lagi tahap perkembangan, maksudnya kan kelas yang gua lagi sorot banget ya dalam artian kalau kita bilang kelas strong nation, kelas zumba, udahlah Udah biasa udah ya. biasa. Kelas apa nih prenatal yoga, lah kita kan nyari ibu-ibu hamil nih, kan nggak semuanya hamil. Masa aduh aku mau ikut prenatal yoga tapi belum hamil, ya udah Saya hamilin. Catat ya, catat. Menerima, weh enggak. Oh enggak. Jasa menghamili gitu. Tapi lu kalau kayak gini nih, misalnya nih, kalau misalnya gue sih agak gimana gitu kalau ngeliat orang hamil tuh dance fitness gitu loh. Kayaknya gue kesian gitu loh. Sebenarnya kalau kasihan Sebenarnya boleh kan? Boleh. Cuma gue ngeliatnya gimana gitu. gini bang, ada satu ucapan dokter waktu itu kan, istri gue kan hamil, terus gue kontrol gitu kan. Satu yang gue pegang banget, Mbak udah tenang aja, ini hamil itu bukan orang sakit. Bener gak sih? Kan ada orang Ya, hamil, bener. oh nggak boleh kayak gini, oh nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Orang hamil itu bukan orang sakit. Berarti kan pikiran gua, oh ya udah, orang hamil itu sebenarnya orang biasa saja yang memang lagi ada manusia tumbuh Ya. di dalamnya, yang ekstra harus hati-hati. Ya kan? Hati-hati, kuncinya hati-hati ya. Iya, Bukan nggak boleh. nggak boleh hati-hati, ya kan? Oh gitu ya, iya. Nah terus gua kayak set, oh ya, salah satu instruktur gua dulu di sini kan, namanya Mbak Tita. Dia instruktur Strong Nation, PON di Solo juga terkenal. Dia umur 9 bulan, gede. Gue Zumba gua dulu. Wah, jadi kita nih gimana enggak Ya, kayak makanya. mau. Cuman mereka enjoy aja. Terus mereka ada tuh, gue pernah kepo gitu kan, member-member di Instagram. Wih, ikut Strong Nation. Banyak kan. Juga normal-normal aja. Oh, ya memang benar. Ya ibaratnya kalau badan kita kalau dimanjain bakal manja kan? Ya. Dan pastinya kalau mereka di sini lagi hamil pun bisa ada pilihannya prenatal Ya. yoga, atau kalau mau zumba pun tenang aja karena Mas Fatar ini adalah memiliki license ya, sertifikasi sarjanaan untuk ilmu olahragaan gitu kan ya. Jadi lu ngerti dong ciri-cirinya kayak gini, mesti ngapain aja gitu ya. Iya. Ya, jadi Sunflower ya kayak boleh gua ngomong one stop shop, bukan shopping ya, one stop fitness buat all age. Iya, always. All age. Jadi kalau Mas saya mau olahraga nih, gitu kan. Olahraganya gimana? Saya nggak suka yang joget-joget, tapi saya mau buat yang ini nih, sukanya yang angkat-angkat tapi nggak ada mesinnya, emang nggak ada gitu kan? Iya. Pengen yang kayak gitu ada nggak? Ada suspension? Oh, gua kira tadi angkat teman berdua yang penting angkat-angkatan. Enggak ya? Suspension Suspension. ada, Ya? Suspension pakai tali ya? Iya. Kalau orang-orang TRX lah. TRX. Suspension. Aduh saya nggak suka tapi pengen yang latihannya keras. Strong Nation. Ada aja. Ada aja. Terus aku nggak mau yang keras-keras, tapi aku pengen pembentukan Ya. yoga atau pilates di situ. Ada semua, tapi yang pasti bukan yang saya mau kurus, saya mau sehat, tapi saya nggak mau olahraga, nggak ada itu kan? Ada Ada. rebahan. Jam-jam di mana tidak ada kelas di Sunflower, lu datang rebahan gitu. Iya boleh di sini ya. rebahan. Sambil ngopi men di kafe kan? Lantai 2 ada kafe, Iya, benar? lantai dua ada Iya. Diracik oleh Fatar sendiri langsung. Iya. Wih. Dan teman-teman. Yang utama dong. Yang promo utama, dong. iya. Utamanya, Iya, iya. utamanya apa? Kopi apa? Yang Kopi, utamanya kita ada Sun Coffee Sun Coffee Latte. ya dia lupa. Iya gue lupa menunya gue. Sun Coffee Latte sama Sun Cold. Jadi kita ada menu. Jadi itu Jadi yang spesialnya dari sini. iya, kenapa kok kopi? Gue dulu pemain kopi juga. Main kopi. Jadi banyak jualannya. Oke lah, thank you very much for your time man. Thank you. Sampai ketemu lagi ntar. Kalau gue Iya. ke Tangerang kayaknya. Tangerang atau gue kesini lah, gampang lah. Gue belum pernah lo ikutan di sini lo. Iya, belum ya. Iya, makanya. Ya, kapan? Kelas apa? Dance. Oke, dance. Zumba Zindani. Gue mau ngomong udah expired juga enggak. Jangan lupa ikutin kelas Zumbanya Zindani di Tangerang. Cari aja. Cari aja. Fitnah ya, enggak ada ya.
Nggak ada ya. Kalau panggilan privat boleh lah. Iya. Untuk motivasi bisnis. Baik. Zumba sekalian bisnis. Apa? Zumbis. Lu jangan gue ganti, itu si Oli marah-marah lagi sama gua. Bentar, sebelum kita tutup, di Solo jangan salah, ada loh. Oh iya? Zoom Aero Zoom Pill. Apa lagi tuh? Mampus gua tuh. Aerobik Zumba Pilates dalam satu waktu di mix. Gue no comment kayak gitu. Saat ini tayang pasti udah ada yang WA gue jamin itu. Dan itu maksudnya gimana? Tolong tanyain. Aero Zoom Pill. Besok tambah gua Aero Zoom Pill Yok. Aero Zumba Pilates Yoga ya. Dan Jol, Brojol. Brojo. Brojol. Oke lah, ngobrol mau nggak habis. Thank you very much for your Thank time. you. Ya kan, gue seneng banget bisa ngobrol sama lu. Akhirnya lu luangin waktu juga buat kita. Siap. Jadi nanti bukan berarti Fatar live dari dunia olahraga karena dirinya adalah olahraga itu sendiri. Ya. Dan visi misinya adalah seperti zaman kita SD dulu, selalu mendengar bahwa memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Oke. Sebelum kita tutup, kita salam Bedante dulu. Oke, gimana nih? Gitu, benar. Ini. Iya, oke. Bedante, be fun, be fun, be inspired. Thank you very much. Hey.